Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Nisa. Saya mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tentang hasil proposal bisnis saya. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi nilai ujian akhir semester dari mata kuliah kewirausahaan. Nah, di sini ada isu yang diangkat atau kebutuhan pasar. Nah, bisnis saya ini adalah untuk membantu para pelanggan yang masih awam tentang desain atau editing. Seperti yang sudah kita tahu bahwa banyak banget masyarakat yang masih awam banget nih tentang tentang desain yang baik itu seperti apa, desain yang estetik itu seperti apa, atau desain yang sesungguhnya. Lalu ada beberapa pelanggan yang masih kesulitan karena terkendala aplikasi berbayar. Contohnya adalah ketika kita membeli Canva. Ketika kita ingin membeli Canva, jangka waktunya biasanya itu adalah per tahun. Nah, banyak banget yang menyayangkan kalau hanya membeli paket yang per tahun, tapi setelahnya tidak digunakan. Makanya Canva yang per tahun itu lebih bermanfaat bagi kita yang ingin membuka usaha. Lanjutnya kita lihat contoh kasus atau cerita. Di sini saya melihat banyak mahasiswa atau siswi yang masih kesulitan untuk membuat berbagai desain. Contohnya adalah desain untuk brosur, poster, PPT, dan lain-lain, editing foto, video, dan terkendala banyak aplikasi berbayar. Lanjutnya ada solusi yang sudah ada. Yang pertama itu solusi dari jasa kami. Yang pertama, revisi kembali dengan waktu yang tepat jika ada masalah yang berkaitan dengan berbagai desain yang kami buat. Lalu tanpa biaya tambahan, lalu biaya yang masih masuk akal. Selanjutnya adalah solusi yang ditawarkan produk atau jasa. Harga yang kami masukkan ini masih termasuk worth it, tetapi kualitas tetap kami jamin. Lalu ada harga ramah di kantong pelajar. Jadi khususnya untuk para mahasiswa atau para siswi yang masih sekolah, masih kuliah, tenang aja pasti ini desainnya yang saya buat dan jasa dari kami tidak akan membuat kalian mengeluarkan banyak pengeluaran. Lalu di sini ada field profession yang unik. Nah, di sini jasa kami ini masih dikerjakan oleh saya sendiri, yaitu saya juga masih SMA, sehingga masih sama-sama satu pikiran nih. Masih muda sehingga uh, banyak atau ada beberapa pelanggan yang merasa saya itu ramah dan friendly karena mungkin masih sama-sama seusia dan masih muda. Kebutuhan yang diinginkan atau yang dibutuhkan biasanya oleh perusahaan-perusahaan untuk bikin desain banner atau anak sekolah dan kuliah seperti membuat PPT, poster acara, dan lain-lain. Selanjutnya, di sebelah sini itu terdapat contoh atau foto dari desain yang sudah saya buat yang diminta oleh suatu perusahaan. Oke, selanjutnya ini adalah bagaimana usaha sosial yang membuat dampak positif. Inputnya adalah menciptakan keuntungan komersial dan dari hasil produk usaha sosial saya. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup pastinya adalah kesejahteraan dan kualitas hidup untuk saya pribadi sebagai berusaha dan juga untuk para pelanggan. Usaha sosial yang bergerak dalam bidang jasa tanpa menggunakan bahan-bahan yang tidak dapat diurai, ramah lingkungan, juga telah berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan. Nah, yang kami buat ini tuh adalah produknya hanya menggunakan aplikasi, tidak menggunakan seperti plastik atau yang segala macamnya yang tidak dapat diurai. Prosesnya bermanfaat untuk kesejahteraan hidup dan kelangsungan hidup yang jelas adalah saya dan para pelanggan. Bermanfaat untuk pelanggan sesuai dengan target untuk memenuhi kebutuhan yang mereka butuhkan. Lalu outputnya menghadapi tantangan yang berat dalam mencari modal, tenaga kerja, dan sumber daya manusia. Nah, lalu selanjutnya tidak hanya melihat jumlah pelanggan tanpa memikirkan bagaimana usaha mereka memperbaiki kehidupan mereka. Contohnya dengan adanya mereka bekerja ini, maka mereka bisa memperbaiki kehidupan mereka. Contohnya tentang tugas sekolah atau segala macamnya. Outputnya adalah membantu mereka yang membutuhkan jasa ini. Jelas pasti jasa adalah yang mereka pilih jasa ini kan mereka butuh untuk melakukan sesuatu gitu. Membantu tugas-tugas anak sekolah maupun kuliahan dengan biaya yang ramah di pelajar.
Dan yang seperti tadi saya bilang karena menggunakan aplikasi, jadi tidak mencemari lingkungan. Selanjutnya adalah target customer, jumlah konsumen per kategori dalam ribuan. Contoh yang di biru itu adalah dewasa, selanjutnya adalah untuk sebuah perusahaan, dan ini adalah untuk remaja. Oke, selanjutnya di sini itu adalah kompetisi dan posisi pesaing. Untuk pesaingnya, saya bahas dahulu. Kalau untuk jasa yang saya buat ini pesaingnya sudah cukup banyak, apalagi ini termasuk jasa yang sangat mungkin bisa dibilang sangat gampang dan tidak memerlukan banyak banget tim, tidak memerlukan banyak banget tenaga, tidak memerlukan banyak banget daerah-daerah sekitar yang akan kita pasok, karena jasa yang saya buat ini kan melalui sosial media, dan itu sudah saya temukan banyak banget yang membuat jasa seperti ini. Nah, untuk jasa saya sendiri, seperti yang sudah saya bilang tadi, di kalau proporsinya itu karena banyak banget anak-anak muda yang buat seperti ini, tapi belum tentu mereka juga bersifat ramah, karena banyak banget juga yang hanya mementingkan keuntungan dibandingkan kualitas, seperti itu. Lalu bagaimana menangani persaingan dengan pesaing-pesaingnya? Pasti saya menaruh harga untuk jasanya itu tidak terlalu mahal, masih worth it banget sesuai dengan, tapi dengan kualitas yang masih oke, dan itu ramah di kantong pelajar. Dan itu adalah ada sumber pendapatan. Nah, kita ngebahas tentang pengeluaran dulu. Yang pertama dari Canva, itu ada sekitar 769 per tahun, dan ada data seluler 50.000 per bulan atau menyesuaikan sesuai dengan yang nanti kita beli. Pendapatan itu menyesuaikan dengan jumlah orderan yang masuk untuk jasa, dikarenakan jasa ini kan masih kecil-kecilan, saya baru merintis belum terlalu lama, sehingga pelanggannya pun masih sangat sedikit sekali. Modal usaha itu didapat dari tabungan pribadi. Oke, selanjutnya adalah kebutuhan dan alokasi dana. Nah, di sini pemasaran modalnya nol. Kenapa nol? Ya, dikarenakan menggunakan sosial media dan masih dikelola sendiri dengan tenaga sendiri. Jadi saya tidak membutuhkan banyak biaya karena saya tidak keluar daerah, saya tidak keluar rumah untuk membutuhkan biaya transport atau biaya yang lain-lainnya. Jadi saya pure hanya menggunakan sosial media untuk pemasarannya. Jadi ini jumlah kas yang dikeluarkan setiap bulan adalah sekitar 50.000 sampai 70.000. Itu belum termasuk dengan yang di pembayaran Canva. Nah, lalu di sini kan ada tentang cerita kepuasan pelanggan. Jadi ada beberapa pelanggan yang ngasih feedback baik ke saya tentang pembuatan PPT yang mereka request atau mereka order ke saya. Gitu. Nah, strategi yang saya buat dalam proses bulan pertama sampai ke-12 itu adalah soft launching, menambah sasaran lebih luas lagi, serta memasarkan produk lebih luas. Lalu selanjutnya adalah eh, menggunakan strategi pemasaran tadi di sosial medianya akan lebih digencar lagi, akan lebih diperkuat lagi. Selanjutnya di fase bulan ke-13 sampai bulan ke-24, insya Allah akan menambah 1 hingga 2 orang tim. Lalu semakin fokus untuk pemasaran di dunia maya. Dan tahun selanjutnya sampai tahun mungkin 2 tahun ke depan akan insya Allah menambah 2 orang lagi untuk tim IT. Jadi yang tadinya hanya saya sendiri yang menggunakan laptop untuk mengedit segala macam, nanti mungkin ada tim IT yang akan mengatur untuk koneksi dan segala macam. Oke, di sini ada proyeksi keuangan. Nah, jumlah konsumennya itu dalam waktu 2 bulan itu hanya 10 orang. Kenapa 10 orang? Karena memang belum terlalu kuat pemasarannya, jadi hanya orang-orang sekitar yang mungkin baru order. Ada beberapa yang dari sekolah luar atau dari masyarakat luar, tapi ini sedikit. Lalu unit produk atau jasa terjualnya ada 4 untuk PPT, 3 untuk poster, 3 untuk editing foto. Sini sumber pendapatannya adalah 150.000 setelah di total untuk 10 konsumen tersebut yang membutuhkan menu-menu di atas. Lalu selanjutnya adalah
gaji dan upah itu tidak ada sama sekali karena saya masih mengelola sendiri. Lalu untuk sewa bangunan atau motor segala macam itu belum ada, dan perlengkapannya maaf di sini harusnya tadi 700 yang berkaitan dengan alfa dan 50.000 per bulan. Sekian, dan ini ada biodata dari saya, ada nomor telepon dan email. Berikut juga ada dengan Instagram dan Twitter. Sekian presentasi dari saya tentang proposal bisnis yang saya buat. Mohon maaf jika banyak kesalahan yang saya ucapkan dari kata-katanya atau mungkin yang kurang pas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.